bahwa beliau mau cerita secara beliau gede ya, yang Jaka Tingkir. Ceritanya yang Jaka Tingkir itu kan keturunan Demak. Ya. Jadi pas diangkat Sultan nomor 2 Tronggono itu kan dikasih ke kawasan itu Raja Paja. Namanya gelarnya Sultan Hidayah. Ya, akhirnya dikasih banyak itu hutan, tanu, jadi petaninya masyarakatnya nggak mau waktu itu kan, bingung juga kan nggak bisa tani, bilang nanti nggak ada air ceritanya. Akhirnya suruh-surunan itu suruh cari Karawang Bekasi, Muara itu. Singkat dia dari Cikalong itu dianterin buaya. Buaya 4, Pak Badul ketuanya, kalau Pak Badul katanya kan ketuanya, Badul. Nah pas waktu itu potong pohon pinang ya kan, mapai-mapai air dari Jawa itu sampai Kerawang itu nunggang pohon pinang, angka Jambe kalau kata orang Sunda itu kan, sampai Tanjung Pura. Nah di situ udah ada penghuni Cina. Nah waktu tahunan itu di situ tuh banyak perahu di Tanjung Pura itu. Akhirnya tanya ke Cina itu, kalau Muara itu di mana, kata yang Jaka Tingkir itu. Nah kalau Cina itu tanya di sono katanya, kalau Muara itu mau ke arah Bekasi. Harus bagaimana bikin perahu jolang. Akhirnya beli perahu jolang di situ di Cina, Tanjung Pura itu di Bojong. Nah, akhirnya nyangkut aja itu perahu ditunggak. Tunggak jati ya. Akhirnya ngambil kayu jati dia pakai kayu perahu keceot tuh kan terus, nah berhenti di daun di situ kan. Akhirnya lanjut sono sampai akhirnya ke Muara Gimbung itu ketampar air, perahunya pecah, namanya Muara Pecah. Muara itu Muara Gimbung, Muara Pecah. Akhirnya dia jalan sambil sakit. Nah akhirnya dia semedi juga di pinggir laut. Sekarang dulu dinamakan Keramat Masjid Alam di daerah atau Muara Gimbung sono di Cabang Bungin. Akhirnya dia punya lantai tuduh, suruh cari balik lagi ke sini ke Batu Jaya Rengas Dengklok, baru doyong di situ. Akhirnya dia lihat air nih yang sekarang jadi Regasi itu kan. Nah dari Dengklok itu akhirnya ada penghuni itu di Dukuh, kampung Dukuh itu ada pedukuhan, Pedukuh Karya namanya. Tanya dia bilangin ke sini, yaitu Gambar Sari, Kobakarim, dari Kobakarim ini ke sini rawa. Jadi nggak ada rumah, hutan sama air itu rawa. Bikin rakit tuh di Kobakarim dari bambu. Nah, itu ada orang semedi di Pagutan namanya Pangeran Singa. Air tuh ke Petengong, kata orang Petengong situ asin di sini mah, jadi nggak jadi airnya. Mandi ke situ ke air sumur Medang, di mandi. Nah lihat di kampung ada penghuni, ada orang, gitu kan. Nah ini ke kampung, itu orang lagi nyamur, gelarnya Kiai Cepret, Keramat Asem itu. Akhirnya diunjukin di sini kalau Muara itu mah kaki. Akhirnya dia tuh ya di sini nih di tengah hutan atau tengah air ini mulo. Nah akhirnya ada keanehan kehebatan di sini, semedi di sini. Terus sambil tugas Raja Cirebon itu sambil ngawasi orang Portugis udah daerah Jakarta atau Banten. Akhirnya belajar tani tuh yang Jaka Tingkir sama Kiku Cirebon sampai ilmu padi. Karena kan se-Jawa Barat ini yang punya ilmu padi itu warisan Siliwangi hanya Pangeran Cakrabana. Itu akhirnya sambil belajar ilmu jati diri. Ilmu jati diri itu ngerti diri, ngerti rasa. Saat ini saya ada di lokasi makom
Joko Tingkir pada saat pertemuan dengan Eyang Cakrabuana. Setelah saya sowan dan kita sempat mendoakan atas izin juru kunci, yaitu namanya Mbah Dew atau juru kunci yang ke-16. Saya datang, kita mau silaturahmi dan kita juga mau sowan, ternyata diizinkan masuk. Nah, rupanya di tempat ini sangat bersejarah. Pada abad ke-16, Eyang Joko Tingkir ada sedikit kesulitan, yaitu khususnya untuk bagaimana supaya wilayah Pajang kekuasaan beliau itu makmur. Nah, pada saat disarankan oleh gurunya, yang saya tangkap adalah gurunya Eyang Joko Tingkir ke Bokanigoro, yang makamnya ada di daerah Selo. Disuruh menemui Eyang Cakrabuana di daerah Tribun. Nah, pada saat itu Eyang Joko Tingkir itu sampai Tribun, ternyata beliau Eyang Cakrabuana itu enggak ada di tempat. Langsung diarahkan lagi ke arah lokasi. Nah, pada saat itu Eyang Cakrabuana berubah nama, berganti nama, yaitu yang Sumpring, yang Cepret pada saat itu. Nah, ternyata dia adalah Kiai Cepret itu Eyang Cakrabuana. Nah, setelah ketemuan di sini, pada saat itu Eyang Cepret itu atau Eyang Cakrabuana itu memang usianya jauh, boleh katakan Eyang Joko Tingkir itu sebagai cucunya lebih muda 100 tahun daripada Joko Tingkir. Nah, setelah diskusi diberikan saran, dia kembali ke Pajang. Semua atas saran-sarannya dilaksanakan di sana. Ternyata apa yang diharapkan untuk masyarakat bisa terkabul. Nah, Joko Tingkir atau Mas Karebet, nama kecilnya, setelah jadi Raja Pajang dengan gelar Eyang Hadiwijoyo, itu dikawal oleh salah satu pengawal. Nah, dia bilang yang buntet, ternyata adalah yang Gadungawu, yang sebagai pengawal ataupun asisten Joko Tingkir. Nah, setelah kita rasakan tadi, apa yang kita lihat di dalam, banyak sebetulnya yang harus kita kita jelaskan, cuman karena kondisi. Nah, tadi sempat saya ke makamnya, ada makam cuma satu, tapi itu bukan makam, itu adalah makam, itulah tempat pertemuannya. Nah, ada di depan ada suatu kayak pendopo kecil, itu dulu tempat yang ngobrol di luar ruangan. Tapi bangunan itu memang renovasi, itu termasuk bangunan baru, gedung-gedung itu. Nah, di daerah sini rupanya dulu ada rawa. Nah, di tengah rawa itu ada tanah yang nongol atau kelihatan, itu yang di makom tadi. Itu rawa sekitar sini itu, rawa besar sekali. Nah, terus makanya namanya daerah Kerawang itu ada terkenal sekali adalah padinya. Nah, Joko Tingkir sempat diberikan suatu petuah-petuah. Jadi orang itu harus bagaimana, kita harus pakailah ilmu padi. Nah, untuk mendapatkan ilmu padi itu, kita harus mencari jati kita. Tidak jadinya apa jati diri sebenarnya. Setelah kita bisa menemukan jati diri, kamu akan bisa mempunyai suatu ilmu padi. Semakin berisi, semakin beruntung. Jadi kurang jangan adigang adikun sok hebat
sosok sakti, nggak ada orang sakti. Karena apa? Orang sakti hebatnya kayak apapun, nanti akan suatu saat akan kembali. Jadi ini yang kita dapat, dan kita memang saat ini menjadi karena saya memang nggak ada yang terlalu hanya hal yang tidak kita lihat. Saya nggak tahu. Ini intinya ada yang pertemuan kita membangun makom, bukan makam tapi makom, itu yang kita temukan. Terima kasih.